pastor paroki, para frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada dua tipe ibu-ibu yang ketika mendengar satu berita akan bereaksi berbeda. Tipe ibu yang pertama adalah tipe ibu yang suka berbagi cerita. Ada berita, dia suka bercerita. Tipe yang kedua adalah tipe ibu yang suka berbagi raut muka. Dia tidak cerita. Kau sedih kah? Dia cuma tutup mata. Oh, orang menangkap berita dari dia tutup mata. Dan tipe yang pertama ada dalam diri Maria. Ketika mendapat berita, dia langsung bergegas mau berbagi cerita kepada Elisabeth, saudarinya yang tinggal di pegunungan di sebuah kota di wilayah Yehuda. Dia pergi untuk menceritakan apa yang dia alami. Kedua orang ini punya pengalaman tentang kisah hidup yang baru mereka alami, pengalaman yang sama dalam kapasitas yang berbeda. Sama dalam artian sama-sama mengandung, berbeda dalam artian usia yang satu mengandung pada usia tuanya, Elisabeth, dan yang satu mengandung di usia belianya, Maria. Mungkin waktu itu usia Maria sekitar 12 sampai 14 tahun. Elisabeth mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun. Meskipun mengenai usia ini masih bisa diselidiki lebih lanjut, karena juga berasal dari buku apokrif, yakni Proto Evangelium of James. Dalam ilmu kedokteran, orang hamil ideal 20 tahun sampai 34 tahun. BKKBN mengatakan boleh menikah usia 18 tahun, tapi tahan kok, nanti 20 tahun baru hamil. Pertimbangan-pertimbangan medis dan manusiawi ini sebenarnya merujuk pada kesehatan bayi dan ibu. Mengandung di usia muda tidak baik bagi bayi, akan kekurangan gizi. Mengandung di usia tua tidak baik bagi ibu, akan mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Tetapi pekerjaan Tuhan melalui fakta Maria yang hamil muda belia dan Elisabeth yang hamil di usia tua membongkar atau menjungkir balikan rencana dan pikiran manusiawi, bahwa ini terjadi bukan hal biasa, tetapi hal yang luar biasa, maka tidak boleh ditiru. Kalau begitu pastor, saya mau meneladan Elisabeth, saya mau punya anak. Berapa kau punya umur? 50 tahun. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan kok. Nanti kalau keluar telur mata sapi, masih mau kok. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kunjungan ini meninggalkan 3 pesan. Pertama, Maria ditegaskan dalam cerita ini sebagai ibu Tuhan, atau dalam dogma kita Katolik sebagai Theotokos. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi ibu Tuhan itu bukan ajaran yang dibuat-buat oleh bapak-bapak gereja, tetapi memang Maria menyebut, Elisabeth menyebut Maria sebagai ibu Tuhan, karena yang dikandungnya adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Pesan yang kedua, Maria adalah misionaris yang pertama
yang membawa kabar baik Injil yang hidup, juru selamat Yesus yang dikandungnya, dibawa kepada saudarinya Elisabet dan si janin bayi Yohanes. Dan yang ketiga, Maria adalah pembawa damai sejahtera. Ketika salammu sampai kepadaku, Maria memberikan salam, Shalom alaika Elisabet. Karena cuma Elisabet di situ, tidak dikatakan kepada ada juga beberapa orang. Kalau beberapa orang Shalom alaihem. Tapi karena cuma tunggal, Shalom alaika. Alaikem sejajar dengan kitab suci bahasa Arab di timur, alaikum. Assalamualaikum sama dengan Shalom alaikum. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita yang akan semakin dekat merayakan Natal kelahiran Tuhan juga mengalami kisah cerita pengalaman pribadi akan Dia yang sudah lahir, yang setiap tahun kita rayakan, dan pada waktu yang tepat kita boleh berbagi cerita, berbagi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga demikian.